Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3950-3952. Silas tampak garang, dia tidak percaya bahwa Dev, seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 4, benar-benar bisa bertarung melawan dirinya sendiri, seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Bersamaan dengan raungan Silas, sejumlah besar cahaya pedang menyala ditembakkan lagi. Dev melihat ekspresi Silas yang hampir gila dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya, dia tahu bahwa Silas sangat marah padanya hingga dia hampir pingsan. Ledakan. Dev langsung meledakkan cahaya pedang. Cahaya pedang ini secara langsung menghancurkan cahaya pedang Silas yang menyala-nyala. Kemudian Silas tiba-tiba mendarat, menimbulkan semburan asap dan debu. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Akan sangat mengejutkan jika Dev bisa setara dengan Silas. Tapi sekarang, Silas dihempaskan dengan satu pedang. Perbedaan semacam ini sangat sulit diterima semua orang untuk sementara waktu. Bukankah ini lelucon bahwa pedang dari alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat menghempaskan alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-8? Bahkan jika ada orang jenius yang bisa melompati alam dan bertarung, mustahil untuk melintasi begitu banyak alam. Ini di luar Nurul. Caspar membuka mulutnya dan berkata dengan tidak percaya, ini. Saudara junior benar-benar mengalahkan Silas dengan kekuatannya. Awalnya dia mengira Silas berada di dalam ilusi, jadi dia dikalahkan oleh Dev. Tapi bagaimana dengan sekarang? Ini adalah kompetisi kekuatan murni, dan tidak ada kemungkinan kesengajaan. Ini adalah kompetisi kekuatan murni, dan bahkan Silas pun dikalahkan. Adik laki-laki pasti menyembunyikan kultivasinya. Pantas saja dia berani menantang Silas dengan santai. Zeya memandang Dev dengan kagum. Dia pikir Dev pasti menyembunyikan kekuatannya. Wajar jika beberapa master menyembunyikan kekuatannya sendiri karena berbagai alasan. Dan banyak orang melakukan hal yang sama. Bayangkan saja Dev sekarang, yang menekan wilayahnya ke alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, tetapi kekuatan aslinya sangat tinggi. Dengan cara ini, Silas akan berpikir bahwa dia pasti akan menang. Namun jika dibandingkan dengan dunia nyata, ditekan dan dipukuli oleh orang lain adalah tipikal kasus berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dengan cara ini, reputasi Dev meningkat pesat, dan dia juga bisa mempermalukan Silas. Sangat mungkin adik junior ini levelnya lebih tinggi dariku. Caspar juga percaya bahwa Dev menyembunyikan kekuatannya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Dev berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat dan tidak pernah menyembunyikan alamnya sama sekali. Hanya saja identitas Dev tidak sebanding dengan biksu biasa seperti mereka, itulah mengapa hasil ini terjadi. Menyembuhkan alam adalah tercela, tidak tahu malu, bersembunyi, dan tidak terduga. Orang tercela sepertimu tidak dapat bergabung dengan sekte api ungu kami. Ketika Scotty melihat pemandangan ini, dia segera berteriak. Dia percaya bahwa Dev menyembunyikan wilayahnya dan dengan sengaja menunjukkan kelemahan untuk membuat Silas ceroboh. Metode kepura-puraan ini sama sekali bukan kompetisi sesungguhnya. Tetua juri juga terlihat muram saat ini. Jika Dev benar-benar sengaja menyembunyikan wilayahnya dari awal, untuk membuat Silas mati rasa, maka pertempuran ini tidak ada artinya. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi penilaian murid batin Sekte Api Ungu, bukan pertarungan hidup dan mati. Tidak perlu menggunakan metode ini. Orang licik seperti itu tidak cocok untuk menjadi murid batin dari Sekte Api Ungu. Nak, kamu menipuku, dan kamu benar-benar menyembunyikan alammu untuk membodohiku. Silas bangkit dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Tetua juri juga telah membuka formasi panggung kompetisi pada saat ini, melompat ke panggung kompetisi, dan berkata dengan suara dingin dan marah, kamu sengaja menyembunyikan wilayahmu dan menyebabkan lawan salah menilai. Cara menang seperti ini adalah tercela, dan itu juga tidak memenuhi persyaratan Sekte Api Ungu kami. Kamu tidak bisa menjadi murid batin dari Sekte Api Ungu kami, kembalilah ke tempat asalmu. Melihat ini, Caspar, Zeya dan yang lainnya bergegas ke panggung kompetisi untuk memohon untuk Dev. Tetua juri, adik laki-laki saya baru saja tiba, jadi dia tidak tahu banyak tentang peraturan sekte. Mohon bersikap lunak kali ini. Saya yang memintanya untuk tidak mengekspos semua aura alam dan menerima pemeriksaan kami. Setelah Caspar selesai berbicara, dia segera melihat ke arah Dev dan berkata, adik laki-laki, cepat lepaskan wilayahmu.
Berhenti menyembunyikannya. Jika kamu ingin bergabung dengan Sekte Api Ungu, kamu tidak boleh ragu. Kakak senior, saya sama sekali tidak menyembunyikan wilayah saya. Saya sekarang memang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Dev berkata dengan santai. Dia hanya menyembunyikan identitasnya, dan wilayahnya tidak disembunyikan sama sekali. Adapun kekuatan yang dia tunjukkan, tidak ada yang bisa dilakukan Dev. Ini adalah kekuatannya di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat miliknya. Adik laki-laki, tolong berhenti bersikap keras kepala dan segera akui kesalahanmu. Mungkin kamu masih punya kesempatan. Zeya juga membujuk Dev. Kakak senior, saya benar-benar berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Jika Anda tidak percaya, saya bisa mengikuti tes. Dev berkata dengan tenang. Melihat Dev menolak mengakuinya, tetua juri mendengus dingin dan berkata, "Oke, kami akan melakukan pemeriksaan seluruh tubuh terhadap Anda sekarang. Jangan mencoba menyembunyikan diri dari deteksi kami." Setelah mengatakan itu, beberapa juri mengepung Dev pada saat yang sama, dan beberapa orang secara bersamaan memancarkan kesadaran spiritual dan menyelimuti Dev. Dev tidak melawan, dia menenangkan pikirannya, dan semua aura alamnya keluar. Selama 1/4 jam penuh, keringat dingin mengucur di dahi beberapa tetua juri. Tapi setelah diperiksa berulang kali, Dev memang hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Dev tidak berbohong atau menyembunyikan alamnya. Ini benar-benar aneh. Dia benar-benar berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat dan tidak memiliki alam tersembunyi. Kata tetua juri dengan keraguan di wajahnya. Ketika Caspar dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua memandang Dev dengan heran, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Silas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Jika dia berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, bagaimana dia bisa mengalahkan saya, di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8? Ini tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Orang ini pasti memiliki beberapa keterampilan tersembunyi untuk menyembunyikan aura wilayahnya sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendeteksinya." Silas tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat 4. Silas, meskipun kamu sekarang adalah murid kesayangan dari Master Sekte, kamu tidak perlu meragukan kemampuan kami. Kami masih bisa mengetahui apakah orang ini memiliki alam tersembunyi atau tidak. Jika tidak, kami orang tua, tidak pantas menjadi juri. Tetua juri terlihat sedikit marah, memandang Silas dan berkata, "Tetua juri, tenanglah, saya tidak bermaksud seperti itu." Silas segera meminta maaf. Namun, Dev memang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat. Ini di luar dugaan mereka, dan mereka semua mengira Dev memiliki alam yang dia sembunyikan. Jika kamu tidak sehebat orang lain, kamu akan mencari alasan. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Aku bahkan ragu bagaimana kamu bisa mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 8. Apakah kamu menggunakan keterampilan jahat untuk sampai ke sana? Untuk orang-orang seperti kamu yang tidak berlatih membumi, tetapi ingin mencapai langit dalam satu langkah, bahkan jika kamu sekarang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, kekuatanmu tidak akan lebih kuat. Dev mengejek Silas. Kamu kentut. Wajah Silas memerah, kamu pikir aku mempraktikkan keterampilan jahat? Apakah aku kentut? Lalu mengapa kamu, alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, kalah dariku, alam kesengsaraan transendensi tingkat 4? Bicara dan jelaskan padaku, bukankah kamu tidak kompeten atau apa? Dev berkata lagi. Silas sangat marah. Dia adalah murid kebanggaan dari Master Sekte, yang juga seorang diaken, sekarang dipermalukan oleh Dev, seorang pria yang bahkan bukan murid sekte luar, dan di depan banyak orang. Merasa malu dan terhina. Aku tidak kalah. Siapa bilang aku kalah? Apa menurutmu aku akan dikalahkan begitu mudah olehmu? Silas meraung, dan aura di tubuhnya meledak lagi. Karena kamu tidak akan menangis tanpa melihat peti mati itu, maka aku akan membantumu. Dev tersenyum ringan. Melihat ini, tetua juri melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya, mundur. Kompetisi ini akan dilanjutkan." Saat formasi perlahan dibuka kembali, Dev dan Silas berhadapan lagi di atas ring kompetisi. Kemudian terlihat Silas dengan lembut memegang tangannya, dan warna langit langsung berubah. Di atas kepala Silas muncul dua awan, satu merah dan satu ungu. Segera setelah itu, dua sinar api jatuh dari dua awan itu dan mendarat tepat di telapak tangan Silas. Salah satu api pamungkas adalah api pamungkas dari Sekte Api Ungu, tetapi Dev tidak tahu apa itu api pamungkas merah dan ungu. Kita sebut saja Expander, Lavender.
Semua orang memandang Silas dengan kaget, dengan keraguan di wajah mereka. Kenapa ada dua jenis api pamungkas di tubuh Silas? Aneh sekali. Kenapa dia memiliki api pamungkas jenis lain selain api pamungkas dari Sekte Api Ungu? Banyak orang mulai berbicara dengan suara pelan. Bahkan tetua juri pun mengerutkan kening. Silas ini hanyalah murid di Aken, tapi dia sebenarnya telah menguasai api pamungkas rahasia Sekte Api Ungu. Tampaknya pemimpin Sekte Huo sangat menyayanginya. Tetua juri mengertakkan gigi, dengan ketidaksenangan yang terlihat jelas di matanya. Diketahui tahu bahwa api pamungkas lavender adalah api pamungkas yang paling rahasia dari Sekte Api Ungu, dan itu juga dapat dianggap sebagai rahasia Sekte Api Ungu. Semua murid berlatih dengan api pamungkas berwarna merah, dan tidak memiliki akses ke api pamungkas lavender ini. Mereka bahkan tidak mengetahuinya, hanya ketika mereka yang telah mencapai level tetua yang dapat mengetahuinya. Tetapi bahkan para tetua pun mungkin tidak semuanya bisa mempraktikkan api pamungkas yang sangat rahasia dari Sekte Api Ungu. Dan itu juga tergantung pada situasinya. Bahkan tetua juri seperti mereka memiliki hak terbatas di Sekte Api Ungu. Meskipun mereka mengetahui api rahasia dari Sekte Api Ungu, mereka tidak dapat mengakses atau mempraktikkannya sama sekali. Tapi sekarang Silas, yang hanya seorang murid di Aken, sebenarnya telah menguasai api pamungkas rahasia Sekte Api Ungu. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat tetua juri marah? Terlebih lagi, nama Sekte Api Ungu juga berasal dari api pamungkas lavender ini. Tapi sekarang Silas benar-benar menunjukkan api rahasia Sekte Api Ungu di depan banyak murid. Silas juga tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan api pamungkas lavender ini di depan semua orang. Tapi untuk mengalahkan Dev, dia tidak terlalu peduli. Dev melihat api pamungkas lavender di tangan Silas, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah jenis api pamungkas lainnya. Jika dia bisa menyerapnya, dia akan memiliki 5 jenis api pamungkas. Tapi di depan begitu banyak orang, bagaimana Dev bisa diam-diam menyerap api pamungkas? Dia tidak bisa secara terang-terangan memanfaatkan penyerapan api pamungkas. Tepat ketika Dev sedang memikirkan cara menyerap api pamungkas lavender, Silas tiba-tiba mengatupkan kedua telapak tangannya. Kedua jenis api pamungkas itu bertabrakan seketika, dan kemudian meledak menjadi api tak berujung, menelan Silas. Ah! Silas menjerit melengking, tapi dia tidak melawan sama sekali dan membiarkan dua jenis api pamungkas menyala di tubuhnya. Kakak senior Liu, apakah kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa membakar dirimu sendiri? Luar biasa, apa yang akan dilakukannya? Semua orang kaget saat melihat Silas seperti ini. Bahkan Dev sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan Silas. Ketika dua api pamungkas tidak menyatu, Silas justru membiarkan keduanya bertabrakan. Pada saat ini, separuh tubuh Silas terbungkus api merah, dan separuh lainnya terbungkus api lavender. Kedua api pamungkas itu tidak cocok satu sama lain, justru melahap tubuh Silas. Silas berteriak, dan aura aneh perlahan keluar dari dadanya. Saat aura aneh ini terpancar, dua api pamungkas yang awalnya tidak cocok mulai perlahan menyatu di dada Silas. Bersambung.